بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa tips agar kita bisa semakin tertanam rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Ya, karena apa? Karena a'lamukum billah. Karena saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi agar supaya kita bisa menjadi orang yang selalu takut kepada Allah, maka di antara caranya adalah dengan cara yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah tersebut? Tentunya cara kita mengenal Allah dengan apa yang telah Allah kenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, dari hukumnya, dari syariatnya, dari keagungannya, dari kebesarannya. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan diri Allah kepada kita semuanya. Maka dengan menuntut ilmu agama, mempelajari hukum-hukum Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan cara di antara cara-cara yang paling baik untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, lingkungan adalah sesuatu yang paling urgen di dalam seseorang menjaga ketaatan kepada Allah. Ya, dan maksud daripada lingkungan adalah teman-teman. Teman itu sangat memberikan pengaruh pada seseorang. Ya, teman yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi kalau dia bergaul dengan teman-teman yang jelek, maka kita khawatir akan menggiring dia kepada kejelekan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, permisalan antara jalisus salih wa jalisus su. Rasulullah permisalkan dengan orang yang bersahabat dengan orang yang baik dengan orang yang jelek, itu seperti orang yang mereka bergaul dengan orang yang pandai besi dengan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Walaupun dia tidak ikut mengelas besi, tetapi serpihan-serpihan dari las besi tersebut akan mengenai bajunya. Ya, nah begitu juga ketika dia tidak membeli minyak wangi. Namun ketika dia berteman dengan orang penjual minyak wangi, ya disemprot minyak wangi, di lain sebagainya, akan terkena bajunya. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Maka carilah, sabarlah untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dan itu sebagai bukti tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu perkara yang kita khawatirkan. Ya, tidak ada teman yang baik yang mengingatkan kita. Ini sesuatu yang kita khawatirkan. Setiap saat kita berbicara, setiap saat kita berkomunikasi dengan manusia, ya pasti toh ada kesalahan-kesalahan di situ yang kita lakukan. Tetapi tidak ada satupun orang yang menasihati kita, tidak ada satupun orang yang mengoreksi kita. Ini kita khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita teman yang baik yang selalu memberikan masukan dan nasihatnya untuk kita supaya kita bisa berubah. Ya. Tetapi nikmat itu tidak kita jadikan sebagai nikmat. Kita selalu melawan, kita selalu membantah, kita selalu tidak menerima dari nasihat-nasihat dan petuah-petuah dari teman-teman kita. Sehingga mereka sudah mengangkat tangannya. Sudah tidak pernah lagi meluruskan kita. Ini sesuatu yang wajib untuk kita khawatirkan.
Ini sesuatu wajib untuk kita mengoreksi diri kita. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, syarrun nas manzilatan yaumil qiyamah, orang yang paling jelek kehidupannya kelak di yaumul qiyamah, kedudukannya, orang yang mana manusia menjauhinya dikarenakan jeleknya lisannya. Saya nggak mau pergi sama dia, saya nggak mau ngobrol sama dia, saya nggak mau menasihati dia. Karena setiap saya ngobrol dengannya, setiap saya menasihatinya, setiap saya kasih masukan kepadanya, dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Sehingga manusia mulai menjauh darinya. Ini hal-hal yang para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siar Tet Aceh 96,1 FM yang wajib, yang harus kita waspadai. Ketika kita menjadikan teman itu sebagai hal yang akan membantu kita untuk istiqomah dan mengingat Allah, maka ketika teman-teman yang baik itu menjauh dari kita atau kita menjauh darinya, ini merupakan tanda-tanda ya awal daripada kejelekan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.